Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Loren Maya Safira dari IAIN Salatiga, Program Studi Perbankan Syariah, semester 4 dengan NIM 012. Nah, di sini kami akan belajar bareng mengenai manajemen pembiayaan syariah. Pokok pembahasan yang akan dijadikan bahan diskusi kali ini adalah yang pertama, ketentuan kebijakan pemberian pembiayaan di bank syariah. Yang kedua, penentuan dan kelayakan pemberian pembiayaan. Yang ketiga, administrasi pembiayaan. Yang keempat, pengamanan pembiayaan. 5. Jenis rambu-rambu kesehatan bank syariah. Dan yang terakhir, kebijakan penentuan profit margin dan nisbah bagi hasil. Sebelum masuk ke materi, sebenarnya apa sih pembiayaan itu? Jadi, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh sendiri maupun oleh suatu lembaga. Selanjutnya, ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Selain sebagai sumber pendapatan terbesar di bank syariah, pembiayaan juga sekaligus menjadi sumber risiko terbesar, contohnya pembiayaan bermasalah. Adanya pembiayaan bermasalah akan menyebabkan menurunnya pendapatan bagi bank syariah, juga pada kesehatan bank syariah, dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpanan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Hal itu berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Penyediaan dana dalam transaksi terbagi menjadi beberapa produk. Yang pertama, bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang diberi fasilitas untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan bentuk imbalan ujrah, tanpa imbalan, ataupun bagi hasil. Selanjutnya, penyusunan dan kelayakan pemberian pembiayaan. Penyusunan pembiayaan terhadap jangka waktu terbagi atas pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, namun kurang dari 3 tahun. Yang terakhir, pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Penyusunan pembiayaan menurut cara penarikannya. Yang pertama, penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaan dilakukan 1 kali sebesar plafon pembiayaan. Yang kedua, penarikan bertahap sesuai jadwal yang ditentukan atau yang telah disepakati pada tingkat penyelesaian proyek. Dan yang terakhir, rekening koran, yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Penarikannya bisa secara tunai atau pemindahan bukuan ke rekening nasabah yang bersangkutan. Sedangkan berdasarkan sifat penarikannya dibedakan atas pembiayaan langsung, yaitu pembiayaan yang ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah. Sementara pembiayaan yang tidak langsung adalah pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah, walaupun sudah disetujui oleh pihak bank. Penyusunan pembiayaan menurut akad. Pertama, pembiayaan dengan akad jual beli biasanya dilakukan secara non-tunai atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad jual beli yang biasa digunakan seperti murabahah, salam, dan istisna. 2. Pembiayaan dengan akad bagi hasil atau partnership, yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah, biasanya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.
Yang ketiga, pembiayaan dengan akad sewa-menyewa atau sewa-beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Sewa-menyewa memakai akad ijarah dan sewa-beli memakai akad ijarah muntahiyah bit tamlik. Dan yang terakhir, pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam atau qard. Ketika akan melakukan penyaluran pembiayaan, harus melihat beberapa aspek. Yang pertama, aspek yuridis, di mana bank syariah memberi batasan untuk memudahkan pelaksanaan analisis. Kedua, aspek pemasaran, di mana bank syariah harus mengetahui kemampuan perusahaan dalam memasarkan barang dan jasanya. Yang ketiga, aspek manajemen dan organisasi yang dikelola oleh setiap perusahaan. Yang keempat, aspek teknis, di mana untuk mengetahui apakah barang yang diproduksi customer dapat dibuat dengan kualitas yang baik dan dengan biaya produksi yang rendah, sehingga laku dijual dan menguntungkan. Yang kelima, aspek keuangan. Itu dilihat dari laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi perusahaan, analisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur. Dan yang terakhir, aspek jaminan, yaitu jaminan yang diserahkan kepada calon customer. Subbab selanjutnya, proses administrasi pembiayaan di bank syariah. Selanjutnya, ke tahap pelaksanaan dalam administrasi pembiayaan bank syariah. Yang pertama, setiap permohonan harus diadministrasikan dengan baik sesuai dengan jenis produk. Yang kedua, database nasabah minimal mencakup data identitas, pekerjaan, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktivitas transaksi normal, dan tujuan pembukaan rekening. Yang ketiga, semua dokumen harus terjaga kerahasiaannya. Yang keempat, pejabat penghimpunan dana membuat laporan kepada direksi dalam rangka pemantauan rekening nasabah. Untuk syarat administrasinya dilakukan dengan surat permohonan tertulis, legalitas usaha, dan laporan keuangan. Hal lain yang membantu bank syariah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pembiayaan adalah pelaksanaan dokumen pembiayaan yang baik. Financial file yang baik minimal harus memenuhi beberapa persyaratan pokok, seperti berkas harus lengkap, artinya syarat catatan dan dokumen yang terkait dengan proses kegiatan pembiayaan sesuai dengan sistem dan prosedur pembiayaan. Kedua, berkas harus sistematis, artinya mudah diperoleh dan memberi informasi yang dibutuhkan setiap waktu. Yang ketiga, berkas harus akurat dan up to date, artinya mampu memberikan informasi yang sesuai dengan perkembangan keadaan. Dan yang terakhir, berkas harus disimpan di tempat yang hemat ruangan, serta kerahasiaan dan keamanannya terjamin. Kemudian, langkah pengamanan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan dilakukan persetujuan dengan nasabah, bank melakukan penutupan asuransi atau pengikat agunan. Setelah itu, baru pembiayaan dapat dicairkan. Atau setelah realisasi pembiayaan tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Dan jangan sampai bocor dalam arti lari ke hal-hal yang di luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Next, jenis rambu-rambu kesehatan di bank syariah. Jenis rambu-rambu kesehatan bank syariah memperhatikan dengan menggunakan analisis CAMELS, kapital, aset, manajemen, liquidity, rentabilitas, dan sensitivitas. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menentukan nilai ROE dan nilai NPF. ROE memperhatikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan biaya utang dan biaya saham preferen. Sementara nilai NPF dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank, yang terbagi menjadi 5 golongan, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Lalu, kebijakan menentukan profit margin dan bagi hasil. Dalam menentukan profit margin dan nisbah bagi hasil, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, komposisi pendanaan, di mana sebagian besar bank syariah memperolehnya dari dana dan giro tabungan.
maka penentuan keuntungannya akan lebih kompetitif dibanding bank yang pendanaannya berasal dari deposito. Lalu yang kedua, tingkat persaingan. Jika tingkat kompetisi ketat, maka porsi keuntungannya bank tipis. Sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar, bank dapat mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Nah, cukup sekian untuk diskusi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.